Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan simulasi IHT walaupun sudah pukul 10 malam ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Sebelum kita memulai, alangkah baik kita terlebih dahulu berdoa. Kira-kira dari ibu-ibu siapa yang mau memimpin doa dengan sukarela? Ibu Siti boleh ya pimpin doa? Boleh Pak. Boleh. Yuk. Silahkan Ibu. Baiklah teman-teman sekalian, untuk memulai pembelajaran dari Pak Angga, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke, terima kasih kepada Bu Siti yang telah memimpin doa. Kemudian sebelum kita masuk ke asesmen diagnostik, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking. Berhubung karena ini sudah malam, jadi kita harus fokus balik ya. Kira-kira ada yang dari ibu-ibu yang mau memimpin ice breaking? Ada ice breaking dari ibu-ibu? Ada? Ya ada Pak Angga. Oke, saya pimpin ya. Jadi kita ice breaking tentang kefokusan balik ya. Jadi kalau misalkan nanti saya bilang, perhatikan gerakan saya dan bahasa saya ya. Kalau saya bilang ini sapi, nanti ibu jawab sapi. Kalau saya bilang ini, berarti ibu jawabnya apa? Sapi. Sapi. Yang ini rusa. Yang ini apa? Rusa. Rusa. Kalau yang ini ayam. Nih, nampak kan? Kalau yang ini Nampak, apa? Pak Angga, nampak. Ayam. Nah, coba saya ulang ya. Ini Sapi. Sapi. yang ini. Rusa. Kalau yang ini, Ayam. nah, Ayam. berarti setiap kali saya bilang ini, ibu jawabnya apa? Sapi. Yang ini. Rusa. Kalau yang ini, Ayam. oke, kita coba ya. Ini, Sapi. ini, Rusa. Rusa. ini. Rusa. Rusa. Kalau yang ini, Ayam. Ayam. yang ini. Sapi. Nah, kan gagal fokus kan? Kan setiap kali saya bilang ini, jawabannya apa? Ayo, apa tadi? Apa tadi Bu Siti? Nah, kalau saya bilang ini, jawabnya ayam. Yang ini Oh iya. rusa. Kalau yang ini ayam. Ibu terkecoh dengan gerakan tangan saya. Oh iya. Udah paham kan? Udah malam Pak, udah ngantuk. Nah, itu kita kembali fokus biar kesemangat balik ya. Ayo kita coba. Ini, Sapi. yang ini. Rusa. Kalau yang ini, Ayam. ayam. Kalau yang ini, ayo apa? Sapi. Kalau yang ini, Ayam ya. ayam. Sapi. Iya, mana nih yang betul, ayam atau sapi? Kalau yang ini ayam atau sapi? Apa? Ayo, sekarang tengah malam ya. Gagal fokus. Gagal Dengan fokus. tuh Pak Angga. Kita, itulah kan. Tadi saya bilang ini melatih kefokusan. Kalau saya bilang ini, jawab ibu-ibu, sapi. Yang ini rusa. Kalau yang ini ayam. Jadi tidak perlu ibu perhatikan tangan saya. Kalau saya bilang ini, berarti jawabnya apa? Sapi. Sapi. Oke, tepuk tangan dulu. Ngerti ya? Oke, kita kembali ke materi hari ini.
Materi kali ini adalah asesmen diagnostik. Sebelum kita membahas tentang materi ini, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semua, apa yang ibu tahu tentang asesmen diagnostik? Silahkan ibu jawab di sini ya. Saya izin share ke Zoom di chat ya. Di chat, mana chat? Di kolom chat ada link. Ibu boleh buka link itu. Silahkan isi apa yang ibu ketahui tentang asesmen diagnostik. Silahkan. Oke, sini sudah dapat jawabannya ya. Untuk mengidentifikasi kelemahan serta didik, ini kompetisi, kekuatan. Apa nih maksudnya nih? Siapa yang buat nih? Siapa yang buat nih ibu-ibu? Untuk mengidentifikasi kompetisi, untuk mengetahui kelemahan. Oke, baik. Kita balik ya. Jadi itu tadi gambarannya tentang. Ya, saya sudah ya Pak, enggak sudah masuk. Sudah. Oke, jadi yang ibu sampaikan tadi sudah hampir tepat ya. Jadi asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan untuk melihat gambaran awal mengenai peserta didik ya. Itu asesmen diagnostik. Kemudian kita lanjut ke tujuan dari asesmen diagnostik. Secara umum, diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, secara khususnya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian, mengetahui kondisi keluarga siswa. Kemudian, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Yang terakhir, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Jadi, ini tujuan dari asesmen diagnostik itu. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu pada saat memberikan asesmen diagnostik? Pernah Pak. Pernah. Waktu pada saat ibu-ibu membuat asesmen diagnostik, tujuan dari ibu membuatnya apa? Untuk mengetahui data-data siswa, terutama ada anak yang baru masuk sekolah Pak. Oke, baik Bu Siti, bagus sekali. Ibu istri sudah pernah membuat asesmen diagnostik? Sejauh ini belum pernah sih Pak, karena kan saya di sekolah juga masih baru Pak. Oh, masih baru ya. Oke. Kita lanjut ya materinya. Kemudian tahapan dari asesmen diagnostik. Yang pertama itu persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga tindak lanjut. Kita mulai dari persiapan. Nah, persiapan di sini biasanya kita tuh langkah pertama itu misalkan siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Misalkan siapkan pertanyaan panduan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Misalkan apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, apa harapanmu. Nah, ini biasanya kita siapkan sebelum kita memulai memberikan layanan. Misalkan kita berikan layanan bimbingan klasikal, nah tentang topik religius ya, tentang bidang religius, tentang topiknya misalkan tentang ibadah. Jadi misalkan kita buat pertanyaan, dengan siapa biasanya sholat di rumah gitu pada anak-anak. Habis itu
apakah orang tua ada mengajak sholat berjamaah itu. Jadi itu gambaran-gambaran yang kita dapat dari anak yang kita buatkan asesmen diagnostik tadi untuk mendapatkan gambaran gimana apa keadaan dia di rumah, apakah dia ada diajarkan oleh orang tuanya atau dia tidak diopen sama sekali dengan orang tuanya. Itu ya, itu tahap persiapan. Kemudian asesmen diagnostik tahapan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini bermacam ragam ya, ibu-ibu. Ibu-ibu pernah nggak buat pada saat pelaksanaan menggunakan asesmen diagnostik nih seperti yang di PowerPoint ini? Ada bercerita, menulis, atau menggambar. Pernah tidak? Bu Siti pernah? Belum Pak, belum. Ibu Istri? Ibu Desi? Saya juga belum, Pak. Belum ya. Jadi pelaksanaan asesmen diagnostik ini bisa dengan menyuruh klien kita untuk bercerita, menulis, atau menggambar. Kan kadang-kadang ada peserta didik yang senang dia bercerita, ya kan? Kita harus tahu tipe-tipe juga anak-anak didik kita. Ada yang suka bercerita, ada yang suka menulis, ada yang suka dia menggambarkan emosinya pada hari itu. Kalau bercerita ini bisa kita gunakan pada saat layanan konseling individual. Biasanya kita tanyakan tuh, bagaimana keadaannya di rumah, apa hobinya gitu kan. Kalau menulis, biasanya kita lakukan ini pada saat bimbingan klasikal. Misalkan kita cobakan pada Ananda kita. Kita sampaikan, Ananda hari ini, pagi ini, coba tuliskan apa perasaan Ananda pada saat pagi ini, misalkan gitu. Kalau menggambar, nah seperti yang sudah dicobakan oleh Bunda Roro, nah seperti yang kita lakukan mulai Jamboard kan. Nah itu kan disuruh menggambarkan emosi kita pada saat sedang melakukan aktivitas seperti itu ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Lanjut aja Pak. Lanjut ya. Enggak. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke strategi tanya jawab. Nah, strategi tanya jawab ini harus kita memperhatikan. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, ini ada kegiatan-kegiatannya nih. Misalkan saat siswa menjawab pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu berikan penguatan. Nah, misalkan siswa sudah menjawab pertanyaan yang kita berikan. Nah, wah bagus ya jawaban dari Putri misalkan. Nah, kemudian berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Kita tanya lagi, kembalikan. Ketika dia sudah menjawab, kita gali lagi. Kita berikan pertanyaan lanjutan. Misalkan, oh ya Putri bagus sekali pertanyaannya. Nah di rumah Putri biasanya melakukan aktivitas apa? Misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Nah, kemudian keadaan yang kedua, saat siswa balik bertanya, apa yang harus kita lakukan? Langsung menjawab pertanyaan siswa. Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Pernah nggak ibu-ibu pernah ditanya sama oleh siswa, pernah nggak ibu-ibu mengembalikan pertanyaan itu kepada siswa-siswanya? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Pernah nggak? Gimana tadi? Angga, Kan ini kan membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Misalkan siswa bertanya nih kepada kita, Ibu, apa yang dimaksud dengan bimbingan klasikal misalkan kan? Datang kita menjawab, kita balikkan pertanyaan itu kepada siswa. Kira-kira dari pertanyaan Putri, siapa yang bisa membantu menjawab Ibu misalkan? Pernah seperti itu kita lakukan? Ada nggak yang pernah lakukan seperti itu?
Kalau saya enggak sih Pak, karena nggak ada jam masuk kelas jadi nggak ada gitu Pak. Oh, tidak ada jam masuk kelas ya? Yang Iya, lain, Ibu Siti, Ibu Istri, nggak ada masuk jam kelas juga? nggak ada. Kalau saya emang nggak ada sih Pak. Nggak ada masuk ya? kelas. Ya udah. Kalau nggak gini, misalkan pada saat konseling individual sudah pernah melakukan konseling individual? Konseling individual Mm-mm. belum pernah sih Pak, karena kayak mana ya Pak, dibilang siswa di sekolah itu kayaknya agak susah gitu kalau diajak melakukan layanan gitu Pak. Boleh, tidak apa. Jadi saya kasih contoh ya, bagaimana membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan ada siswa yang bertanya, kita kembalikan kepada siswa itu, siapa kira-kira yang bisa dapat membantu bapak atau ibu menjawab pertanyaan dari Putri, misalnya gitu. Nanti kan pasti ada anak-anak yang aktif tuh, dia pasti jawab itu, gitu ya. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, keadaan yang ketiga ini saat siswa menjawab pertanyaan. Yang pertama itu mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, menunggu beberapa saat. Nah, jadi ini kegiatan-kegiatan pada saat kita melakukan strategi tanya jawab kepada peserta didik. Baik itu kita lakukan pada saat bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individual. Jadi seperti inilah yang akan kita lakukan untuk melihat gambaran dari peserta didik. Nah, kemudian kita sampai ke tahap terakhir, yaitu tindak lanjut. Nah, yang pertama itu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Nah, jadi kan setelah kita melakukan asesmen diagnostik, pasti kita akan mengetahui berbagai macam ragam ekspresi emosi pada peserta didik kita. Misalkan kita mau tahu ekspresi dia pada hari itu. Nah, jadi setelah kita identifikasi, ketika mendapatkan ekspresi emosi negatif kepada peserta didik kita, lakukanlah kita mengajak diskusi empat mata. Boleh nanti setelah pelajaran kita panggil anak didik kita berbicara dengan empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Nah, jadi ini kalau sudah tahap kita memberikan informasi kepada orang tua, berarti emosi yang ditampilkan oleh anak itu benar-benar emosi yang negatif. Seperti misalkan dia memiliki masalah dalam keluarga, pasti anak itu menampilkan emosi yang negatif pada saat pembelajaran. Misalkan saja dia murung, bersedih, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga itu ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelayanan. Nah, setelah kita lakukan itu, ketika masuk kepada layanan selanjutnya, kita lakukan lagi asesmen pada saat kita melakukan layanan. Oke, jadi Bapak Ibu, pada sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang asesmen diagnostik? Boleh. Saya mau bertanya Pak. Boleh, Bu Istri, silahkan. Iya Pak. Gimana sih Pak caranya pelaksanaan apa tadi materinya Pak? Asesmen diagnostik. Iya, asesmen diagnostik, dan apa sih yang cocok layanannya untuk diberikan oleh peserta didik itu? Oh, bagus sekali pertanyaan Ibu Istri ya. Sangat bagus. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih kita melakukan asesmen diagnostik ini dan tepatnya ke layanan yang mana cocoknya? Seperti itu ya Bu Istri ya? Iya Pak. Oke, bagus sekali ya. Mungkin ada Bu Siti yang mau menjawab? Pak, yang saya tanyakan, ada nggak ketentuan, maksudnya
khusus di kelas berapa ini asesmen diagnosis ini diberikan gitu, ataukah bebas kepada semua murid? Oh, bagus sekali Ibu Siti ya pertanyaannya. Jadi asesmen diagnostik ini sebenarnya untuk siapa aja yang boleh kita berikan? Ya, seperti itu Bu Siti ya. Oke, saya bantu jawab pada pertanyaan yang pertama dulu ya, dari Ibu Wistri. Sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan asesmen diagnostik ini? Kita harus tahu dulu dasarnya apa itu sebenarnya ya asesmen diagnostik ini. Nah, asesmen diagnostik itu sendiri adalah asesmen yang kita lakukan pada saat awal pelayanan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa atau kondisi awalnya. Saya contohkan misalkan pada saat pemberian layanan klasikal pada topik misalkan etika berkomunikasi siswa misalkan. Saya kan nggak tahu nih pertama bagaimana etika anak-anak didik saya di rumah misalkan. Saya ingin mengetahui itu dengan cara apa? Ya saya berikan pertanyaan kepada anak didik saya pada saat memulai materi. Saya tanyakan, Ananda semuanya, bagaimana Ananda berkomunikasi di rumah? Apakah Ananda itu berkomunikasinya dengan orang tua dengan sopan santun, atau komunikasi Ananda dengan orang tua seperti teman misalkan gitu? Atau saya tuh suruh Ananda boleh tuliskan bagaimana cara Ananda berkomunikasi dengan orang tua Ananda, seperti itu ya Bu Wistri ya. Bisa dimengerti atau bisa dipahami Bu Wistri? Bisa Pak. Oke, yang pertanyaan yang keduanya, sebenarnya cocoknya asesmen diagnostik ini kita berikan ke layanan yang mana aja gitu ya. Nah, jadi asesmen diagnostik ini boleh kita berikan ke layanan yang manapun. Boleh kita berikan bimbingan klasikal, boleh kita berikan ke layanan bimbingan kelompok, boleh kita berikan ke konseling kelompok, boleh kita berikan kepada konseling individual. Yang tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui kondisi awal peserta didik kita itu, mengetahui kemampuan dasarnya itu seperti apa. Misalkan kalau dalam bimbingan kelompok kita mau cari tahu apa, yang penting secara khususnya ini kita mau mengetahui kesejahteraan psikologi, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarganya, mengetahui latar belakangnya, mengetahui gaya belajarnya. Ini sesuai dengan konteks permasalahannya seperti apa. Seperti itu ya Bu Istri ya. Iya Pak, enggak? Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Hadijah. Jadi Bu Siti, asesmen diagnostik ini bisa ke kelas manapun kita bisa melakukan. Nah, sebenarnya pertanyaan Ibu Siti ini berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Istri. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya asesmen diagnostik ini sebenarnya yaitu kita mau mengetahui gambaran dasar. Bisa kita berikan pada saat layanan, atau biasanya kalau kita tuh biasanya memberikan asesmen itu kan pada saat awal tahun ajaran ya Bu Siti ya. Biasa kan kita bagi angket seperti itu ya. Ya Bu Siti ya. Iya. Nah, biasanya kan kita mau bagi angket kepada kelas 7, kelas 8, kelas 9 boleh. Kemana aja kita boleh memberikan asesmen diagnostik ini. Yang penting kita harus tahu dulu kita membuat asesmen diagnostik ini untuk tujuannya untuk apa? Kita untuk mengetahui apa? Seperti itu ya Bu Siti ya. Paham Bu Siti? Kira-kira bisa dimengerti? Oke, tahap selanjutnya, tahap yang terakhir. Ibu-ibu saya mintakan mengerjakan tugas. Tugasnya sedikit aja. Buatlah satu contoh asesmen diagnostik pada saat pemberian layanan bimbingan klasikal dan tuliskan di kertas selembar.
Boleh ya Ibu ya? Ibu boleh ya tulis di kertas lembar. Ibu kasih contoh satu aja di asesmen diagnostik tuh pada saat pemberian layanan bimbingan klasikal. Ya Ibu, waktunya saya berikan 2 menit. Gimana Bu Siti, sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Coba nampakkan gambarnya. Nampakkan tulisannya ke kamera. Sebentar, Pak. Coba dibacakan Ibu. Kesulitan belajar di masa pandemi atau dalam jaringan ini, Pak. Dan Kesulitan belajar di pandemi. masa pandemi. Yo, bagus. Jadi Ibu Siti maksudnya mau menanyakan bagaimana keadaan belajar peserta didik pada saat pandemi ya. Iya, Pak. Bagus. Oke Bu Siti. Ibu Istri gimana? Pak, kalau misalnya seperti ini, menanyakan perasaan siswa pada saat itu juga waktu dia di sekolah, itu termasuk nggak Pak? Termasuk. Termasuk. Kasih nampak tulisannya. Jelek tulisannya Pak enggak? Tidak masalah. Yang penting Ibu sudah mengerjakan. Nampak Pak enggak? Apa itu bacaannya? Menanyakan perasaan. Yang saya bilang itu tadi loh Pak enggak? Oh iya. Coba ulang sekali lagi. Iya. Menanyakan perasaan. Menanyakan perasaan siswa pada saat itu juga di sekolah. Oke. Itu misalkan gimana tuh kondisinya pada saat dia datang hadir ke sekolah tuh ya? Pertanyaan Iya. gimana? Misalnya dia terlambat nih kan Pak enggak? Kita tanyakan gitu kan. Boleh. Itu termasuk ke dalam asesmen diagnostik ya. Gimana? Kira-kira sudah ini kan? Kira-kira kita sudah paham konsep dari asesmen diagnostik itu kan? Sudah Pak, sudah. Oke. Sekarang pada akhir sesi saya memintakan dari ibu-ibu 1 orang yang bersedia menyimpulkan materi kita pada malam ini. Kira-kira siapa yang bisa? Saya Pak enggak. Ya, boleh. Simpulkan. Kalau menurut yang saya dengar penyampaian dari Pak Angga tadi, asesmen diagnostik itu secara spesifiknya itu untuk mengidentifikasi siswa gitu ya Pak? Iya, bagus sekali. Menanyakan. Ada lagi? Terus kita bisa menanyakan kelemahan peserta didik juga. Ya kurang lebih seperti itulah Pak Angga yang saya Ya, tangkap bagus. dari Pak Angga. Ya. Paten. Kok saya bilang paten. Ya. Ibu Siti, gimana Ibu Siti? Oke. Kalau menurut saya, Pak, Ya. mendiagnosis ini yaitu asesmen atau alat apa ya, pertanyaan yang pertama kita lakukan kepada murid itu, istilahnya kita diagnosis seperti dokter gitu ya Pak ya. Sebelum kita berkeluh kesah, dia itu bertanya apa yang ibu rasakan, apa yang ibu rasakan, gitulah Pak. Jadi Iya, awal bagus sekali Ibu Siti. kita memulai interaksi dengan murid kita, kita lakukan asesmen diagnosis ini. Itu tadi seperti tadi, menanyakan kabar, menanyakan setelah kita liburan bagaimana perasaan. Itu yang saya tangkap dari materi Bapak malam. Ya, paten Bu Siti.
Jadi ya betul sekali dari yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Wistri. Terima kasih kepada Ibu Wistri dan Ibu Siti yang telah menyimpulkan materi hari ini. Ya, kita akhiri sesi ini dengan tutup doa. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat saya menjelaskan, mohon dimaklumi, kita sama-sama belajar. Baik, ibu-ibu, kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sampai di akhir sesi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita tetap sehat ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga.